Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesfriend Gigiawa dengan NIM B1A123017. Saya dari Universitas Haloleo dengan jurusan Ekonomi Pembangunan. Sekarang saya akan membahas mata kuliah kewarganegaraan dengan teori demokrasi Indonesia. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilihan pemerintahan. Di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan, menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat warga negara, memberikan peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sekarang kita masuk dari manfaat demokrasi. Yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Di sini demokrasi memperlakukan semua orang atau rakyat sama dan sederajat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan atau kebijakan dari pemerintahan dapat mencerminkan dari keinginan rakyat. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Demokrasi mensyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara. Selanjutnya, menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan tentang hak-hak sipil dan politik, hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat, dan hak-hak lainnya. Selanjutnya, pembaharuan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaharuan kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Yang selanjutnya kita masuk dari ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala yang kita lakukan sebelumnya, pergantian presiden, pergantian wakil rakyat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kesepakatan yang sama menepati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu seperti presiden, menteri, gubernur, dan sebagai berikut. Yang selanjutnya, adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berujung mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintahan yang sedang berkuasa. Yang selanjutnya, yang keempat adalah dilakukan pemilihan lain untuk memilih penjabat pemerintahan tertentu. Yang selanjutnya, yang kelima, adanya kebebasan berpendapat. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintahan atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat seperti lisan, tertulis, pertemuan media elektronik, dan media cetak atau lainnya.